Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutin tutorial yang sebelumnya, yaitu bikin aplikasi point of sales. Secara lokal, kita mau simpen ke database SQLite. SQLite itu package yang pakai database SQLite untuk Android atau iOS. Nah, di sini jadi kita nggak perlu pakai web service dulu gitu untuk develop backend, karena itu bakalan butuh waktu yang lama. Juga kita perlu ngebahas ke HTTP request, HTTP response nanti lebih dalam gitu ya. Nah, pertama-tama kemarin kita udah masuk ke halaman login, udah perkenalan soal material app, scaffold, juga perkenalan soal untuk bikin page yang isinya ada text form field, button, juga ada stateful widget gitu. Nah, sekarang kita langsung aja mau bikin satu halaman baru. Di sini ada halaman homepage. Ini kemarin kita di sini homepage itu adalah login gitu ya. Jadi halaman login ini adalah homepage-nya. Itu kita coba ganti aja biar gampang. Ini kita ganti jadi halaman login, terus kita bikin halaman homepage ini untuk halaman landing page-nya ya, atau dashboard-nya gitu ya. Oke, mungkin di sini masih berantakan untuk tutorialnya. Mohon maaf, tapi kalau teman-teman mau mulai dari awal, kita perlu buat dua page aja, yang satu home dashboard, yang satu login, supaya tidak bingung gitu ya. Ini login page. Oke. Yang satu lagi ini homepage, kita ganti namanya jadi dashboard page. Oke. Nah, kemarin waktu kita buat homepage-nya itu ada di sini ya, di login page. Ini kita ganti dulu supaya pertama kali apps itu masuknya ke login page. Lalu di sini di login page kita perlu akses untuk masuk ke halaman dashboard page. Itu kita perlu pakai navigator dulu, pakai push. Nah, oke. Sebentar, di sini saya agak lupa. Kalau navigator push itu perlu dia itu perlu perlu material page root di passing ke dalam variabelnya. Karena ketika kita jalankan navigator push ini, satu blok ini itu kita bakal jalanin material page root baru untuk halaman misalkan di sini dashboard ya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita rubah juga untuk yang ini supaya teman-teman nggak bingung. Ini kita bikin dari awal aja ya. Untuk dashboard page-nya ini kita bikin stateful widget. Di sini kita dashboard page. Oke. Container kita ganti scaffold, karena di sini kita mau buat satu halaman page lengkap. App bar kita tambahin di sini, tambahin title-nya, text. Di sini kita buat dashboard. Bodinya itu kita kosongin aja dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pasang center di sini, kasih teks untuk indikasi kalau ini dashboard. Oke, teman-teman bisa ngikutin kayak gitu ya. Ini kita hapus, jadi langsung aja ngarah ke navigator push. Nah, navigate ke halaman dashboard. Ini
bakal kalau kita tap di halaman loginnya itu bakalan navigate ke halaman dashboard. Ini dia. Oke. Selain itu juga untuk halaman login saya rasa nggak perlu pakai warna ember gitu ya, karena udah aja pakai ini gitu, udah aja pakai defaultnya mereka aja gitu ya, defaultnya primary. Sebentar, kalau nggak salah kita bisa dapetin warna primary dari kayak gini deh, primary primary color. Oke. Primary colornya itu biru, jadi dia bakal otomatis warna biru. Oke. Sebetulnya karena ini aplikasinya lokal, kita nggak perlu banget sih ada halaman login. Cuman untuk gambaran aja buat teman-teman yang mau nanti pakai endpoint atau web service atau mungkin bisa develop usernya sendiri di dalam apps pakai SQLite gitu. Itu bebas ya. Oke. Ini dashboard. Nah, selanjutnya biasanya ada flow gitu kan. Kalau misalkan masuk dari login ke dashboard itu, login masuk ke dashboard, di login kita cuma masukin username password, dan ketika back dari dashboard itu nggak langsung ke login karena login diganti menjadi dashboard gitu ya. Dan selain itu juga kita nggak perlu sama arah yang di sebelah kiri itu kita nggak perlu gitu, melainkan kita bakalan perlu diganti pakai hamburger icon gitu ya. Oke, sorry saya potong barusan, saya ganti emulatornya pakai emulator saya langsung supaya bisa pointing ke emulatornya. Oke, lanjut kita ganti rootnya. Soalnya dari login page masuk ke dashboard itu nggak perlu back kayak gini gitu, melainkan kita langsung aja diganti rootnya gitu ke halaman dashboard. Untuk routing sendiri sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi di tutorial kali ini langsung aja saya mau pakai push replace di sini. Nanti mungkin saya bisa bahas di pertemuan lain ya, untuk pakai navigator yang lengkap gitu. Push replacement. Oke. Ya, ini dashboard page. Oke. Ini akan ngejalanin seperti ini. Jadi kalau kita klik login itu nggak bakalan buka halaman baru, tapi ngeganti halaman login dengan halaman dashboard seperti ini. Nah, jadi kalau kita notice di sini sebelah kiri atas itu nggak ada lagi tombol back ke halaman login, tapi ini kita bisa isi halaman dashboardnya pakai hamburger menu. Di sini kita bisa kasih leadingnya itu pakai icon button. Di sini kita kasih gini aja dulu, nanti kita bisa pakai tambah drawable ya. Ini icon di sini menu. Ayo hamburger menu. Nah, oke, nanti muncul sebelah kiri. Nah, di sini ada hamburger menu. Selanjutnya kita butuh untuk nampilin drawer ya. Kita bisa cari di internet Flutter drawer. Oke. Apps drawer ini bisa kita tambahin pakai properties drawer dari scaffold. Nah, jadi di scaffold itu ada properties khusus untuk drawer. Nah, selanjutnya childnya itu bisa kita isi pakai list view. Childnya itu bisa kita isi pakai widget lain. Nah, di sini kalau kita mau ada list menu,
kita bisa pakai list view. List view itu bisa di bawahnya ada children-nya, bisa tambahin lagi kita di sini. Kalau misalkan mau pakai list style itu ada properties kayak title, ada title, ada apa lagi, ada subtitle. Nah, misalkan di sini kita ganti sama halaman home gitu ya, atau beranda, kita habisin ini saja deh. Selanjutnya kita tambahkan di sini ada menu yang lain gitu. Menu apa ya? Misalkan kita pakai buat item mungkin ya. Oke. Di sini kita penjualan gitu. Nah, kalau kita back, kita lihat ke sini. Drawernya belum di tab ya. Belum ditambahin listenernya. Oke, drawer itu cara buatnya menarik ya. Ini untuk cara buka drawernya itu ternyata kalau drawer itu nggak perlu kita tambahkan leading di sini. Jadi kita bisa hapus. Kalau udah ada drawer, otomatis dia bakalan ada button di sebelah kiri ini gitu. Nah, jadi kita udah bisa langsung ngelihat gitu si itemnya. Kalau nggak salah itu punya icon deh, tapi sebentar saya cek dulu ya. Ini kita tambahin on tab, siapa tahu ini untuk ngeganti halaman yang ada di sini untuk diganti ke halaman yang mana. Oke. Oke, itu kita udah nambahin drawer ya. Oke, selanjutnya itu kita mau ganti halaman ini dengan masing-masing beranda, item, penjualan, dan lain-lain gitu. Nah, notice kalau ada menu yang seperti ini, drawer itu atau halaman yang di bawahnya ada bottom navigation bar, itu selalu seperti ini. Di sini di atas di app barnya itu dan di drawernya itu dia nggak akan berubah ketika kita navigasi ke menu-menu yang lain gitu ya, kayak gini. Nah, itu nggak bakalan berubah gitu. Jadi kita perlu untuk nge-keep scaffoldnya gitu. Nah, yang kita rubah itu isi di dalam scaffoldnya, dan ini kita bisa pakai page view atau pakai apa ya, mungkin page view lebih pas sih di sini. Sebentar, kita coba buat page view. Nanti jadi bisa ada controllernya, ketika drawernya di tab, page view-nya itu bisa kita arahkan ke current page-nya. Ini kita bisa tambah di sini item page. Ada apa lagi? Kita tambah lagi untuk item penjualan, sales page. Ada apa lagi? Ada home page ya di sini. Oke. Notice home page di dalam dengan dashboard page ini beda. Dashboard itu bakal berisikan skeletonnya, layoutnya, drawernya, scaffoldnya. Homepage itu akan berisikan isi di dalam scaffoldnya. Dalam hal ini kita bakalan ngisi di sini gitu ya, bakal ngeutilisasi isi dari body scaffoldnya itu sendiri. Nah, ini kita bisa pakai stateful widget tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita bakalan butuh untuk manipulasi data di dalam body widget ini, kita butuh stateful widget. Di sini kita isi pakai stateful widget.
item page. Oke, item page. Kita tambahin materialnya. Nah, supaya bisa dibedain seperti biasa, di sini kita mau tambah childnya untuk teks supaya bisa dibedain kalau ini item page. Saya mau copy paste aja dari sebelumnya, tinggal saya rubah di sini jadi sales page. Copy lagi di sini, ini saya ganti jadi home page. Ini home page. Sorry, sales page-nya itu kita salah. Oke. Cara kerja dari page view itu adalah dia bakalan sebentar ya, saya coba bikin controller dulu. Page view controller ada page controller ya. Kita bikin controller page controller, itu page controller. Nah, kita masukin di sini. Nah, di sini kita bakalan disajiin sama halaman-halaman yang mau dimasukin di dalam page view. Nah, ini up to kita mau pakai yang mana. Contohnya untuk beranda. Nah, ini tapi harus tersusun sesuai itemnya kalau bisa ya. Contohnya gini. Di sini saya mau bikin beranda adalah indeks nomor 1. Jadi saya mau bikin di sini adalah home page. Selanjutnya ada item page. Selanjutnya ada sales page. Oke. Lalu di sini saya mau bikin satu metode lagi, ini change page, integer index. To page animate to bisnis cardnya bikin WA teman aku juga pada bikin. Iya, ini minta sih ke Shopee ya, maksudnya kan seller ada yang mau percaya sama gua atau minta aku. sayangnya ini required, jadi kita perlu tambahinnya di sini. Oke, ini dia. Kita bisa set animasinya. Saya pilih ini karena supaya bisa ada animasinya gitu. Oke, change page ini nanti kita bakalan simpen di sini. Notice di sini kita ada masukin index. Index itu adalah kita mau mengganti ke halaman nomor berapa. Kalau kita lihat array di sini, homepage itu adalah halaman pertama. Halaman pertama dalam array adalah indeks pertamanya itu. Yang ini selanjutnya adalah 1 dan itu adalah selanjutnya 2. Oke. Nah, coba kita tes. Ini homepage. Ke sini ini item page. Ini sales page.
Oke, itu sudah jalan. Jadi ini bisa kita rubah-rubah lagi isinya. Oke, di next pertemuan kita akan ngebahas soal isinya, juga kita bakalan ngehandle soal floating action button, juga nanti gimana caranya kita bisa tektokan antara body scaffold sama scaffoldnya itu sendiri di dalam hal ini dashboard ini sendiri gitu. Jadi supaya kita bisa manipulasi leading button di dalam scaffoldnya. Oke.